Terbaru kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, komunikasi terakhir Amel 1 jam sebelum pembunuhan. Namun, sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kamu gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Sudah 2 bulan lebih pengungkapan pembunuh ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu atau Amel, belum juga menemui titik terang. Namun dalam perkembangan terbaru pengungkapan pembunuh ibu dan anak di Subang, Amel ternyata melakukan komunikasi terakhir dengan orang di luar rumah, sekitar 1 jam sebelum terjadi pembunuhan. Komunikasi Amel terjadi pada pukul 22.47 tanggal 17 Agustus tahun 2021 atau sekitar 1 jam sebelum terjadinya aksi pembunuh biadab ibu dan anak di Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 dini hari. Mengutip dari analisa kanal YouTube Anjas di Thailand yang ditayangkan pada Minggu tanggal 24 Agustus tahun 2021, ternyata Amel pada pukul 22.47 waktu Indonesia Barat pada tanggal 17 Agustus tahun 2021 malam, berkomunikasi terakhir dengan pacarnya yakni Diki. Menurut analisa Anjas, sesuai keterangan polisi di awal pengungkapan pembunuh ibu dan anak di Subang, bahwa hasil otopsi pertama diperkirakan Amel meninggal sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sedangkan Tuti diperkirakan meninggal sekitar 5 jam sebelumnya. Itu artinya sekitar jam 12-an malam. Dengan demikian, komunikasi Amel dengan pacarnya yakni Diki, terjadi sekitar 1 jam sebelum pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, melakukan aksinya terhadap Tuti. Memulihkan HP Amel. Dari keterangan sebelumnya termasuk keterangan dari teman-teman almarhum Amel, bahwa Diki sudah berhubungan dengan Amel sekitar 4 tahun. Kedekatan keduanya terlihat dari masing-masing saling mengetahui password maupun kata sandi email satu sama lain. Jadi, Diki juga tahu alamat email milik Amel. Menurut Anjas, ada 2 hal penting dan masuk akal mengapa Diki memprivat pesan-pesan Amel, karena dia menjaga hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas konten-konten milik Amel. Alasan kedua adalah masing-masing saling mengetahui password dan sandi email satu sama lain. Kebucinan ini bisa memberikan dampak positif bagi tim penyidik di kepolisian karena bisa bantu tim penyidik untuk mendeteksi dan memulihkan kembali HP Amel yang hilang, tutur Anjas. Siapa tahu dari salah satu HP milik Amel itu memiliki data-data penting sebagai petunjuk yang bisa dipulihkan dengan password dan sandi yang sudah diketahui dari Diki, papar Anjas. Ketika banyak netizen yang mempertanyakan mengapa Diki menghapus instastory milik Amel, menurut Anjas Diki sudah memberikan keterangan bahwa instastory tersebut tidaklah hilang, melainkan ada di login atau ada historical thing, dan data-data ini pun sudah diserahkan Diki kepada pihak kepolisian. Begitupun soal rencana pernikahan Diki dan Amel, yang menurut pengakuan teman-teman Amel bahwa almarhum masih ragu menikah dengan kekasihnya tersebut, karena Diki belum memiliki pekerjaan tetap. Namun dalam wawancara dengan Heri Susanto di kanal YouTube Heri Susanto, Diki mengemukakan bahwa memang dia belum memiliki pekerjaan tetap, namun sejak awal kuliah dia sudah memiliki pekerjaan online shop. Dari analisa Anjas menurutnya, secara keseluruhan dari keterangan-keterangan Diki di berbagai kanal YouTube, tidak ada hal-hal yang mencurigakan dari dirinya terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Seperti diketahui, kejadian pembunuh ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amel, terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, dan hingga saat ini pihak kepolisian belum mengumumkan pelakunya. Gimana menurut kalian?